Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta dilimpahkan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama Bapak Viro Handoko. Bapak mengajar di SMP Negeri 24 Padang. Selamat kepada Ananda sudah duduk di kelas 9, kelas terakhir pada tingkat SMP. Insya Allah 10 bulan lagi kurang lebih Ananda sudah di sekolah lanjutan di SMA atau SMK yang Ananda inginkan. Jadi manfaatkan waktunya, persiapkan dirinya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Materi kita hari ini yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak harap Ananda mampu memahami bentuk-bentuk bilangan berpangkat dan mampu mengoperasikannya berdasarkan sifat-sifat yang diberikan nantinya. Bentuk umum dari sebuah perpangkatan yang terlihat pada slide di atas. Bilangan berpangkat itu terdiri atas dua bilangan. Yang pertama yaitu bilangan pokok atau disebut dengan basisnya. Yang kedua yaitu bilangan pangkatnya atau dalam bentuk umumnya dapat terlihat pada slide. A berpangkat N sama dengan A dikali A kali A, di mana A ini sebanyak N ya. Kemudian dapat kita lihat dulu untuk materi di kelas 7 kita sudah pernah membahas pada semester 1. Jika ada sebuah bilangan 3 berpangkat 2, artinya 3 dikali 3. Jika ada bilangan yang berpangkat 4 pangkat 3, artinya 4 dikali 4 dikali 4. Kebanyakan dari Ananda, jika ada sebuah bilangan misalkan 7 berpangkat 2, banyak Ananda yang memperkirakan artinya 7 dikali 2. Berarti itu Ananda kurang teliti. Pada bilangan berpangkat tersebut seharusnya 7 dikali 7. Bilangan berpangkat ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada bilangan berpangkat yang positif, ada yang berpangkat negatif, dan ada yang berpangkat 0. Untuk hari ini kita cukup mempelajari yang berpangkat positif saja terlebih dahulu. Sifat bilangan rasional berpangkat bilangan bulat. Yang pertama sifat perkalian yang terlihat pada slide. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka bilangan pokok A berpangkat M dikali A berpangkat N menghasilkan A berpangkat M ditambah N. Berarti pada sifat perkalian, jika ketemu bilangan pokok yang sama dengan operasi perkalian, maka pangkat dijumlahkan. Ya, Nanda, lihat pada contoh yang diberikan, sederhanakan dengan sifat perkalian bilangan berpangkat. Ada persoalan yang 5 berpangkat 4 dikali 5 pangkat 5. Dan soal kedua, min 4 berpangkat 6 dikali min 4 berpangkat 2. Kita lihat penyelesaiannya. 5 berpangkat 4 dikali 5 pangkat 5. Kita lihat dulu bilangan pokoknya. Jika bilangan pokoknya sama, maka akan berlaku sifat perkalian. Contoh, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 5 sama dengan, berarti M-nya sebagai 4, N-nya sebagai 5, dan A-nya adalah 5. Maka dapat kita jumlahkan 5 berpangkat 4 ditambah 5 sama dengan 5 berpangkat 9. Kita lihat penyelesaian yang kedua untuk bilangan pokoknya yang negatif. Min 4 berpangkat 6 dikali min 4 berpangkat 2. Bilangan pokoknya min 4, kemudian M-nya 6, N-nya 2, sehingga kalau bilangan pokoknya sama berarti dapat dijumlahkan, yaitu min 4 berpangkat 6 ditambah 2 sama dengan min 4 berpangkat 8. Kalau Ananda ingin menjabarkannya juga boleh.
Jika ada min 4 berpangkat 8, artinya min 4 dikali min 4 dikali min 4 sebanyak 8. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pembagian. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A berpangkat M per A berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikurang N, dengan M besar dari N. Pada sifat perkalian sebelumnya, jika ketemu tanda perkalian, maka pangkat dijumlahkan. Sedangkan pada pembagian, jika ketemu soal dalam bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian, maka bilangan pangkatnya dikurangkan. A berpangkat M dikurang N. Kita lihat contohnya. Tentukan operasi bilangan berpangkat berikut. Pada soal ada 5 berpangkat 5 per 5 berpangkat 3. Kita lihat bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bisa menggunakan sifat yang ada pada bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian, yaitu pangkat yang dikurangkan. Kita lihat penyelesaiannya. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 berpangkat 5 dikurang 3 sama dengan 5 berpangkat 2. Kalau Ananda ingin menyelesaikannya, boleh diselesaikan lebih jelasnya. Kalau 5 berpangkat 2 berarti 5 dikali 5, bukan 5 dikali 2 ya. Untuk soal yang kedua, 3P berpangkat 4 per P pangkat 2. Pada soal nomor 2, yang berpangkat 4 itu bukan milik 3, tapi milik P, variabelnya. Kita lihat penyelesaiannya. Pada soal nomor 2 ini, P ini berpangkat 4, yang untuk yang di atas, yang sebagai pembilangnya, dan penyebutnya P pangkat 2. Kita lihat dia sama-sama menggunakan bilang berpangkat dalam bentuk pembagian. Kalau bentuk pembagian berarti pangkat dikurangkan ya. Kita lihat 3P pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3P berpangkat 2. Kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Terlihat pada slide, jika ada sebuah bilangan pokok yang berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka penyelesaiannya cukup dengan mengalihkan bilangan berpangkat tersebut. Contohnya, 5 berpangkat 3 berpangkat 4. Cara penyelesaiannya cukup dikalikan saja pangkatnya. 5 berpangkat 3 dikali 4 sama dengan 5 berpangkat 12. Atau pada soal kedua, min 3 berpangkat 2 berpangkat 5. Cukup dikalikan saja. Min 3 berpangkat 2 dikali 5 sama dengan min 3 berpangkat 10. Apa rasa ini cukup mudah dipahami? Kita lanjut sifat yang keempat. Perpangkatan dari bentuk perkalian. Artinya gini. Jika ada dua buah bilangan pokok yang diberi tanda kurung, A dikali B berpangkat N, Ananda boleh menjabarkannya. Dijabarkan menjadi A berpangkat N dikali B berpangkat N. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari operasi. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut. Pada soal nomor pertama, ada dua buah bilangan yang diberi tanda kurung. 2 dikali 5 berpangkat 3. Untuk menyelesaikannya kita jabarkan sesuai dengan sifat perpangkatan. 2 berpangkat 3 dikali 5 berpangkat 3. Nah, boleh Anda sederhanakan. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sehingga dapatkan nilai 8. Kemudian dikali 5 berpangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Sehingga kalau kita kalikan 8 dikali 125 mendapatkan nilainya 1000.
Begitu pula untuk soal nomor 2, min 2 dikali 4. Kita jabarkan terlebih dahulu. Min 2 itu berpangkat 2. Min 2 berpangkat 2 berarti min 2 dikali 2, min 2 sama dengan positif 4. Dikali 4 berpangkat 2. Berarti 4 dikali 4, 16. Sehingga hasilnya nanti 4 dikali 16 sama dengan 4. Selanjutnya, sifat perpangkatan yang diberi bentuk pembagian. Sama halnya dengan perkalian yang sebelumnya, cuma di sini dia dalam bentuk pembagian. Jika bilangan pokok A per B berpangkat N, boleh kita jabarkan dengan arti yang sama, A berpangkat N per B berpangkat N. Lihat contoh soal yang pertama. Ada 2/5 berpangkat 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. 2 berpangkat 3 per 5 berpangkat 3 sama dengan 2 berpangkat 3 bukan artinya 2 kali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 5 berpangkat 3 sama dengan 125. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, Anda boleh memahaminya sendiri, caranya sama. Jadi apa rasa Anda bisa? Kita lanjutkan sifat selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada slide sudah ditampilkan bentuk umum dari penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Kalau Anda coba Anda pahami, nanti kita akan lihat contohnya agar lebih mudah dan lebih memahaminya lagi. Kita lihat contohnya. Sederhanakan dengan menggunakan sifat penjumlahan dan bilangan dan pengurangan bilangan berpangkat. 2/5 ditambah 2/7. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. 2/5 ditambah 2/7. Ini bukan soal yang sama untuk sifat perkalian. Kalau perkalian ada tanda kalinya, sedangkan di sini ada tanda penjumlahan. Ingat, kalau di perkalian tadi, kalau bilangan pokoknya sama dengan tanda perkalian, maka pangkat dijumlahkan. Tapi hal ini tanda operasinya yaitu penjumlahan, maka kita gunakan sifat yang terakhir tadi. Kita lihat penyelesaiannya. Ada 2/5 ditambah 2/7. Tugas Ananda yang pertama, lihat dulu bilangan pokok yang memiliki pangkat yang terkecil, maka bawa dia ke depan. Kita lihat di sini antara 2/5 ditambah 2/7, pangkat yang terkecil yaitu 2/5. Maka kita bawa ke depan, kita kasih tanda kurung. Seandainya 2/5 ini sudah kita keluarkan, maka akan tersisa angka 1. Sedangkan kalau 2/7 kita ambil 2/5-nya, maka akan tinggal pangkat 2 lagi. Karena 7 kurang 5 adalah 2. Kita lihat sifat yang kedua. Persoal yang kedua. 5/5 dikurang 5/7. Di sini Anda juga melihat bilangan pokok yang berpangkat kecil. Mana yang berpangkat kecil? Yaitu 5/5. Maka kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga tinggal nilainya 1. Dan pangkat yang terbesarnya dikurangkan dengan pangkat yang 5, sehingga mendapat pangkat 2. Tanda operasinya tetap ya. Untuk soal yang ketiga, 3 dikali 7/6 dikurang 2 kali 7/5. Maka Anda lihat dulu pangkat yang terkecilnya yang mana, 7/6 atau 7/5. Tentunya 7/5. Jika 7/5 kita ambil, maka kita sesuaikan. 3 kali 7/6 diambil 7/5, maka akan tersisa 7/1. Makanya tertulis 3 dikali 7 dikurang 2. Kenapa hanya tinggal 2? Karena 7/5 ini sudah diambil.
Atau boleh Anda tulis 2 dikali 1. Kalau kita sederhanakan terlebih lagi, kita lihat 7 pangkat 5 tetap kita tuliskan. Kemudian kita operasikan 3 kali 7 dikurang 2, hasilnya 19. Untuk penulisan yang baik, kita kedepankan dulu 19-nya dikali 7 berpangkat 5. Sekian materi kita hari ini. Kalau Anda belum paham, coba kembali lihat slide-nya, tayangkan, dan beserta nanti ada bahan ajar yang dikirimkan. Silakan Anda buat resumenya terlebih dahulu, nanti apa kirimkan tugas yang harus Anda kerjakan untuk lebih memahami materi kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.